Gimana ya caranya mau pindah domisili dari kota lain ke Wonogiri? Nah, ini ada aplikasi Telunjuk Sakti buatan Disduk Capil. Tanya langsung sajalah ke Disduk Capil Wonogiri. Nah, ini kita sudah sampai di Disduk Capil Wonogiri. Yuk kita langsung ke bagian pelayanan. Permisi. Iya, monggo Pak. Mas, saya Mas Siap mau pindah domisili. Bagian pelayanannya mana ya, Mas? Oh, mohon maaf Pak, untuk sekarang di Dukcapil Kabupaten Wonogiri sudah full digital. Oh, Jadi sekarang sudah tidak menerima pelayanan tatap muka di kantor dinas. oh gitu. Oke. Wah, keren Oke. sekali. Mas, izin boleh bertemu dengan kepala dinas? Boleh Pak, ya? monggo. Monggo saya tarik. Oke. Monggo Mas. Permisi, Pak. Kenalkan Pak, saya Mas Siap. Ya, Herdian. Izin Pak, ini saya mau pindah domisili. Cuman tadi disampaikan sama Mas di depan katanya sudah nggak ada pelayanan ya Pak ya? Ya benar, jadi di Dukcapil Wonogiri itu untuk layanan tatap mukanya udah tanggal sejak 5 Juni 2023 sudah tidak melayani. Jadi sudah online semua yang ada di Desa Kurahan sama di Android. Oke, izin Pak boleh ikut ngobrol-ngobrol dengan saya Pak? Oke, monggo karena ini kebetulan saya longgar kan. Gitu. Oke, Ya. mari Pak, Ya, ikut dengan monggo. saya Pak. Ya. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai. Roda berputar, penuh badan besar. Jalan panjang, penuh harmoni. Surik, cerita unik lokal. Inspirasi kita. Halo Sobat Culik semuanya, saya sudah ke Disduk Capil hari ini dan luar biasa banget. Ternyata sudah tidak ada pelayanan sama sekali, tapi bukan berarti terus tidak jalan ya, tapi ada yang spesial yaitu digitalisasi. Nah, saat ini saya sedang bertemu dengan kepala dinasnya. Siapakah beliau? Yuk kita kenalan sama-sama yuk. Selamat siang Pak, gimana Ya, kabarnya siang. Pak? Oke, alhamdulillah saya. Oke, Pak, ini tadi saya kan mau pindah ke pendudukan, Pak. Ya. Dan ternyata ketika saya ke kantor, ternyata sudah tidak ada pelayanan tatap muka ya, Pak ya? Ya benar, jadi semenjak 5 Juni 2023 Iya. itu dinas sudah tidak ada pelayanan tatap muka. Oke. Terus dialihkan ke KMPP Iya. sama yang terutama pelayanan online yang ada di 290 desa kelurahan di kecamatan sama di di Vaskes dan juga yang terutama di Android. Di Android, ya. Jadi sesuai dengan ini sudah adanya, jadi ada statistiknya. Jadi ini Oke. tidak hanya omongan, tapi ada statistiknya. Ini sudah 93% itu sudah ada di desa kelurahan. Wih, luar biasa banget. Oke, sebelumnya Pak, sebelum kita bahas terkait dengan digitalisasi ya di Iya. Disduk Capil sendiri, mungkin Sobat-Sobat Culik mau kenalan dengan Bapak lebih lanjut. Dengan Pak siapa, namanya siapa, rumahnya di mana kalau boleh tahu, sama sebagai apa, begitu. Saya Herdian, Kepala Dukcapil Kabupaten Wonogiri semenjak 6 Juli 2022. Terus tapi sebelumnya saya masuk ke Dukcapil itu 2018 bulan Maret. Ya Oke. ini sudah mulai 2000 gitu. Terus rumah saya Kartosuro, tapi bukan berarti jarak jauh itu menghambat dari pelaksanaan tugas karena insya Allah Oke. nanti bisa ditanyakan ke teman-teman Dukcapil bahwasanya kalau saya datang itu saya mesti paling dulu. Oh Oke. gitu, oke. Jadi, dan mungkin perlu kami berikan informasi. Jadi ini merupakan keberuntungan bagi saya bisa Iya. dinas di Dukcapil itu karena semenjak sebelumnya itu kami sudah keliling-keliling menjadi sekel, lurah, sekcam, camat yang ada di wilayah. Jadi bisa mengkombinasikan Oke. antara kemampuan terkait dengan kemasyarakatan, administrasi pemerintahan, kepemimpinan dengan saya di Dukcapil ini bisa mengenal teknologi informasi digitalisasi. Oke, jadi mengkolaborasikan ya Pak ya. Iya, Akhirnya timbullah yang namanya digitalisasi. Digitalisasi. Wah, keren banget itu Iya. Pak. Karena kalau saya lihat sekarang ini kan sudah eranya digitalisasi ya Pak ya. Benar. Nah, di Disduk Capil tadi benar-benar luar biasa banget.
sudah tidak tatap muka tapi semuanya menggunakan aplikasi ya Pak ya? Iya, iya. Aplikasi Android namanya apa Pak tadi Pak? Aplikasi Android namanya Teluk Sakti. Jadi Wih, Teluk Sakti itu ada 3 macam. Oke. Jadi yang pertama aplikasi loket Oke, yang aplikasi diberikan loket. kepada 294 desa kelurahan, kepada Vaskes, Oke. rumah sakit itu, terus sama nanti semuanya yang ingin bekerja sama dengan Dukcapil akan diberikan. Oke. Terus yang kedua ini untuk masyarakat, aplikasi yang ada di Android nanti bisa di Play Store itu. Iya. Terus yang ketiga juga untuk masyarakat web. Jadi masyarakat yang tidak punya Android itu bisa ya pakai web kan. Oh gitu. Nah, namanya Telunjuk Sakti, wah itu kan keren banget itu Pak. Nah, awal mula kenapa ada nama Telunjuk Sakti itu seperti apa sih Pak? Ya. Latar belakangnya tuh loh, kok bisa namanya Telunjuk Sakti? Kenapa nggak namanya yang misalnya Sistem Informasi Kependudukan misalnya atau apa gitu Pak? Ya. Jadi Teluk Sakti itu sudah kami proses, kami awali tahun 2018 akhir Oke. dan dia di launching oleh Bapak Bupati tanggal 2 Mei 2019. Oke. Jadi Teluk Sakti itu kita bertujuan dengan telunjuk itu, hanya dengan telunjuk itu terkait dengan layanan admin itu beres. Oh, Selesai kan gitu. gitu. Hanya dengan telunjuk. Jadi sedemikian mudahnya. Makanya di baliho-baliho yang kami sampaikan itu dan juga di beberapa medsos itu saya Iya. sampaikan bahwa layanan paling gampang terkait dengan admin itu ya di Wonogiri. Oh, Nanti bisa gitu. dibuktikan, bisa dibuktikan. Wah, keren banget ya. Wah, Pak, kalau bicara ngomong soal teknologi digital, berarti untuk bikin Telunjuk Sakti tadi biayanya mahal banget loh, Pak? Ya enggak. Oh, gimana, Ya. Pak? Ceritanya gimana, Pak? Kok enggak tuh gimana? Karena Oke. kami itu punya waktu Iya. itu punya staff yang programmer yang lulusan UGM, Mas Mhm. Irfan, Iya. dan ya, dia itu asli Wonogiri. Jadi Oh, benar-benar gitu. membanggakan. Jadi itu terus nanti dalam perkembangannya memang mulai berproses mulai tahun 2018 itu tadi. Jadi alhamdulillah kita itu tadi sampai sekarang ya sebagai rewardnya kemarin kami promosikan menjadi kasih, terus Oke. kami promosikan sekarang sebagai Kapit Pia. Oh, gitu. Oke. Berartinya programnya itu tidak beli tapi dibuat oleh orang lokal Wonogiri sendiri. Orang lokal Wonogiri ini yang membahagiakan. Wih, luar Iya. biasa banget. Oke Pak, tadi Bapak nyampaikan bahwa sudah tidak ada pelayanan tatap muka, tapi semuanya basisnya adalah online. Nah, kira-kira untuk masyarakat Wonogiri sendiri Pak, melihat digitalisasi di Dukcapil ini gimana Pak? Jadi gini, jadi ketika kita itu bisa memandang bahwasanya masyarakat itu kita jadikan subjek, Siap. kita subjek, Mhm. dan pemangku kepentingan itu kita jadikan subjek, insya Allah semua itu akan bisa terlaksana dengan lancar. Oke. Makanya kami memandang bahwasanya kalau terkait dengan digitalisasi itu bukan hanya masyarakat itu bisa mengoperasionalkan terkait dengan mungkin Android atau mungkin yang sejenisnya, Iya. tapi ini kerelaan masyarakat untuk Oke. bisa tidak datang ke dinas atau ke MPP memanfaatkan yang ada di desa kelurahan itu merupakan juga proses digitalisasi. Oh, Makanya oke. kita itu inovasinya nanti Mhm. bisa dilihat di medsos kami. Inovasinya itu berkembang mulai tahun 2019 tadi, Iya. sampai dengan saat ini kita itu sudah punya strategi yang insya Allah nanti pada akhirnya mantap kan itu. Strategi kami itu bangga layanan Adminduk Desanya Wijimigunani menuju layanan mandiri, perpaduan antara SIA, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, dan kearifan lokal. Nah ini kearifan lokal inilah yang memang sebagai kekuatan dari Wonogiri. Oke. Di Wonogiri ini. Jadi ini kita memang berproses sampai nanti kita 5 tahunan. Iya. 2019 nanti 2024 kita sudah memperkuat loket desa. Iya. Nanti mimpi kami di Iya. 2029 itu nanti masyarakat bisa mandiri. Jadi Oke. persentase yang ada di sini itu ya, persentase ada yang di sini sekarang 94 untuk yang loket desa, dan Android itu hanya hampir 5%. Itu Iya. nanti bisa membalikkan, jadi lebih dominan ke Android kan. Oh gitu. Nah, Jadi yang biasanya ke loket sekarang diarahkan 2000 berapa tadi Pak? 2029. 2029 semuanya sudah ngarahkan ke Android tadi Iya, ya Pak, ke layanan aplikasi mandiri. Telunjuk Sakti tadi Iya, ya. layanan Wah, mandiri. keren banget. Jadi sebenarnya kalau misalnya saya masyarakat ya, berarti saya nggak perlu jauh-jauh datang ke dinas di Dukcapil buat pelayanan, nggak perlu, tinggal akses handphone, download, kemudian sudah bisa jalan, betul ya? Iya, Pak, ya? tidak perlu. Jadi
aplikasi Tunduk Sakti yang diciptakan oleh Mas Irfan, Iya. yang juga penduduk asli Wonogiri dan juga PNS dari Dukcapil. Jadi Iya. Mas Irfan itu benar-benar bisa membuat Tunduk Sakti itu sebagai TTG, teknologi tepat guna. Oke. Jadi teknologi informasi yang canggih karena di dalamnya itu ada banyak fiturnya. Oke. Tadi ada 3 pilihan tadi, Iya. loket, Android dan juga web. Juga di iya. sana itu ada yang namanya Pinterman. Pinterman itu mbah Google-nya Dukcapil Wonogiri. Jadi tanya apapun ada di sana. Terus Oke. ada lagi konsulkan. Konsulkan itu merupakan konsultasi yang berbentuk digital. Jadi kita itu nggak perlu telepon-teleponan, nggak perlu berhadapan langsung. Jadi nanti masyarakat datang aja ke desa kelurahan, apa saja problematikanya, apa saja permasalahannya itu dijelaskan di sana. Nanti diupload terkait dengan berkas-berkas yang punya, nanti akan diberikan solusi kan gitu. Terus juga kita itu ini ada statistiknya tadi saya sampaikan, ada trackingnya. Ada trackingnya, jadi masyarakat ini benar-benar transparan. Jadi masyarakat real time juga berarti real itu, Pak? time, semua real time kan gitu. Jadi seperti itu. Jadi itu terus tapi meskipun canggih, meskipun modern seperti itu gampang sekali. Yang penting masyarakat itu bisa menggunakan HP. Iya. Kan HP yang penting foto-foto gitu, foto-foto upload. Nanti yang akan menghubungkan ke SIA, yang satu Indonesia itu sama, sistem informasi administrasi kependudukan sama, itu adalah petugas-petugas kami. Jadi ada 12 langkah, yang 2 langkah itu merupakan partisipasi atau kontribusi dari masyarakat. Itu bisa berpengaruh dahsyat yang 10 langkah itu, karena yang 10 langkah ini memang sesuai ketentuan itu hanya kami sebagai petugas Dukcapil yang bisa mengoperasionalkan. Wih, keren sekali. Jadi masyarakat asal punya, misalnya kayak saya tadi kan mau pindah kependudukan, jadi tinggal foto KK, foto KTP, upload, kemudian itu sudah diproses sendiri gitu ya Pak ya. Keren sekali. Kalau gini kan lebih mudah ya Pak ya? Lebih mudah, memang lebih mudah. Nanti bisa dibuktikan sama yang lain-lainnya lah kan. Oke, siap. Wah, saya dengar tadi sempat baca-baca juga, ternyata banyak studi banding di Wonogiri ya Pak ya? Iya, memang gini, memang kami berusaha mengenalkan Wonogiri dengan adanya layanan Adminduk yang termudah, terdekat dan gratis dengan berbagai terobosan tadi. Dan kami juga sama dengan Mas Yap ini, kita bermain medsos dan sebagainya. Ini tadi kami kemarin membuat TikTok ini juga langsung di-tap oleh Dirjen. Berarti itu kan kita gampang kan. Saya sendiri nge-share di grup-grup WA tadi. Iya, betul. Yang datang tuh banyak sekali. Jadi di seluruh pulau lah, baik yang di Jawa Tengah, Jawa, Jawa, terus Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, yang itu sampai Irian. Kemarin sampai Papua? Papua itu. Jadi biasa. ada Raja Empat, ada Mimika. Kemarin terakhir tuh ada dari Maluku Utara. Jadi gitu. Jadi mereka itu mungkin penasaran apa ini hanya fake gitu ya. Takutnya mereka datang sendiri, dan mereka ketika datang ke sini itu mereka malah lebih yakin sampai ada namanya kemarin Kota Waringin Barat itu berkali-kali ke sini. Jadi nggak hanya sekali. Terus daerah Padang Sumatera Barat itu Padang Pariaman kalau nggak salah, itu juga datang ke sini bersama bupatinya dan sebagainya. Jadi keren banget. Ya kalau sebenarnya kalau itu dikelola dengan baik, itu juga sebagai wisata digital. Wisata digital, keren banget ya. Nanti kita bisa kerjasama lah. Boleh. Nah, sekarang Pak, kalau dengan melihat digitalisasi yang di Dukcapil sendiri kan udah luar biasa Pak. Nah, pernah dapat penghargaan dari pemerintah atau apa gitu nggak Pak? Ya, jadi alhamdulillah komplit. Komplitnya gimana ini? Pakai telur Pak? Bukan. Jadi Wonogiri itu, yang terutama itu kami kan punya prinsip membahagiakan masyarakat. Jadi insya Allah membahagiakan masyarakat. Kalau umumnya disurvei dan sesuai statistik, tadi saya sampaikan itu kan sudah 90-an lebih gitu. Jadi masyarakat itu kan berarti otomatis telah berkurang terkait dengan pengeluarannya daripada dari Kismantoro, Karangtengah datang ke sini kan sudah berkurang gitu. Terus yang berikutnya ini tadi
Jadi penghargaan nasional itu Penghargaan sudah nasional. kami kemarin 2024, nggih, itu sudah bisa menggabungkan, memadukan 4 penghargaan nasional. Nice. Kan gitu, Apa nggih. aja itu Pak yang pertama Jadi, Pak? Zona integritas Zona itu integritas. kami sudah mendapat BBBM. BBBM itu penghargaan tertinggi zona integritas. Oh. Waktu itu 2022 itu hanya satu Indonesia baru 2. Wis, Nggih. keren. Terus lagi ini apa namanya dari Ombudsman. Ombudsman itu tahun kemarin 2024 itu yang paling dahsyat itu kita sudah penghargaan tertinggi karena nilainya itu 99,65. Oh, Terus oke. juga dari Kemendagri itu penilaian kinerja semester kemarin itu sudah sangat baik, itu 90. Nah 90 itu Iya. satu Indonesia tuh hanya 2, satu Pulau Jawa itu hanya 1 Wonogiri. Wonogiri yang satunya dari? Satunya dari Kalimantan kalau nggak salah. Oh, gitu. Itu. Terus yang untuk yang terakhir itu dari Kemenpan Kemenpan. itu pelayanan prima, Iya. pelayanan prima itu alhamdulillah kita sudah memadukan itu. Wah. Gitu. Jadi sudah. Tapi yang terpenting adalah bukan hanya penghargaan, tapi kita yang penting adalah membahagiakan masyarakat Wonogiri kan gitu. Bahagia itu berarti bahagia dulu baru bisa membahagiakan gitu ya Iya, Pak? itu memang Oke. prinsip-prinsip kami seperti itu. Oh, berarti Oke. ini orang teman-teman dari Dukcapil sudah bahagia semua ini Pak? Ya insya Allah kan karena gini, kita sudah tidak pelayanan tatap muka. Iya, betul sih Kita Pak. bisa bekerja dengan tenang. Yes. Tapi kita tetap produktif tadi karena Betul. 10 langkah itu kami yang melaksanakan, bukan orang lain. Jadi kita nggak Oke. nganggur kan Nggak gitu. nganggur, tetap Nah, kerjakan itu, terus ya. oke, itu bisa Tapi kerjakan. pelayanan juga maksimal di Iya, masyarakat bisa, gitu. iya. Wah, keren banget. Ah, sekarang saya gini Pak. Jadi saya tuh penasaran. Tantangan Pak. Karena sebelum dapat misalnya penghargaan pasti kan ada tantangannya dulu. Ketika dulu awal pertama kali meluncurkan telunjuk sakti itu tantangan yang dihadapin seperti apa Pak? Apakah biasanya kan kalau orang-orang yang zaman lama itu pasti kan menolak dulu nih sistem apa lagi nih dan lain sebagainya. Nah, itu gimana Pak? Ya. Jadi kami ya mungkin untuk langkah-langkahnya itu sama seperti langkah-langkah manajemen yang lainnya. Iya. Jadi yang terpenting itu kita mindsetnya kan paling Iya. baku mindsetnya. Betul. Mindsetnya ini harus optimis bahwa saya berhasil. Oke. Terus yang berikutnya kita itu harus memperlakukan siapapun sebagai subjek. Oh. Sebagai subjek. Karena ketika memperlakukan siapapun sebagai subjek itu nanti kontribusinya timbal baliknya sangat dahsyat. Oke. Gitu. Nah, langkah berikutnya kami itu membangun komitmen di internal dulu. Di internal di Dukcapil dulu. Di Dukcapil dengan fakta integritas, dengan memberikan tahu kayak dalam tanda kutip tausiah, pembinaan sebagainya. Nah, setelah internal ini kuat, kami langsung melebarkan ke pemangku kepentingan lainnya. Oke. Kami bisa meyakinkan Bapak Bupati waktu itu Bapak Joko Sutopo Iya. untuk bisa meluncing Tulus Sakti. Karena Pak Joko Sutopo waktu itu Pak Bupati itu pinginnya itu tidak hanya sekedar launching, tapi benar-benar sudah merata pelaksanaannya. Nah itu setelah nanti komitmen Pak Bupati. Nah ketika Pak Bupati sudah berkomitmen, ya yang lainnya kan ibaratnya takut lah gitu. Jadi akhirnya mau nggak mau jalan semua. OPD lainnya sudah ada, kita Iya. keliling-keliling ke desa-desa, ke daerah-daerah meyakinkan, kita pakai gerilya, terus pakai forum-forum yang resmi. Oke. Jadi kami di Dukcapil Wonogiri ini ketika merintis, membuat dan menggerakkan seluruh komponen masyarakat pemangku kepentingan itu murah meriah karena kami itu hanya menyiapkan senjatanya aplikasi Tulus Sakti, kami sosialisasi, kami bintek pendampingan selamanya, tapi yang bekerjasama dengan kami itu harus menyiapkan SDM-nya, menyiapkan jaringannya, perlengkapnya dan seterusnya kan gitu. Alhamdulillah ini tadi kita bisa memadukan antara siak dengan kearifan lokal, itu juga kunci kan gitu. Luar biasa. Nah, kalau kita ngomong soal Wonogiri ya, karena kita kan tahu geografis dari Wonogiri itu kan ada gunung, hutan dan sebagainya. Nah, ada wilayah-wilayah yang dia blank, nggak ada jaringan dan sebagainya. Nah, untuk mengatasi itu gimana Pak? Kalau dari pelayanan yang dilakukan oleh Dukcapil sendiri? Ya kembali ke itu tadi, kita memperlakukan semuanya itu sebagai subjek. Oke. Ketika kita bisa memperlakukan seperti itu,
memang ada beberapa kantor desa kelurahan itu yang black spot. Yes. Tapi mereka itu kreatif. Oke. Jadi karena aplikasi Tulusak itu mudah, Iya. hanya pakai HP aja bisa atau pakai laptop itu bisa. Mereka itu melayani di luar kantor desa kelurahan. Door to door gitu Iya, berarti Pak? iya. Wah, luar Bisa biasa banget itu. ya. Jadi seperti itu. Jadi dimanapun bisa kan gitu. Iya. Dan kami tidak membatasi mau menginput, mengupload itu sampai kita 24 jam. Tapi yang Oke. terpenting adalah penyelesaiannya pada waktu hari dan jam kerja. Itu Oke. sudah ada pengertian kan gitu. Oke. Wah, luar biasa banget. Nah, kalau kita ngomong soal data ya, kalau dari seksi teknologi, biasanya kan ada yang namanya validasi, Pak. Jadi, bener nggak nih jangan-jangan kakaknya salah dan lain sebagainya? Itu terjadi kendala nggak ya, Pak, kalau di sistemnya sendiri? Iya, jadi tidak ada kendala. Jadi tadi saya sampaikan, Iya. masyarakat dengan upload. Upload, Dan nanti betul. berikutnya itu oleh Petugas. petugas kami, jadi mulai nginput oleh front office ke SIA. Iya. Setelah itu sudah divalidasi. Oh. Ketika nanti ibaratnya ada kekurangan-kekurangan Hmm. akan disampaikan ini lewat WA atau Oke. lewat SMS gateway. Terus nanti setelah itu berlapis lagi ke validator. Setelah divalidasi itu baru diajukan TTE. Nanti sudah jadi, nanti diberitahukan kepada masyarakat bahwasanya bisa dicetak atau kepada operator desa kelurahan atau masyarakat bisa ini tadi bisa tracking kan gitu, bisa Oke. tracking. Prosesnya sampai di mana gitu bisa di-tracking Oh berarti, Pak? bisa kelihatan Oke, trackingnya. oke. Ya, ini bisa di tracking. Jadi lacak permohonan. Jadi seumpama ini ya, nah, seumpama bisa nanti ini. Nah, ini mungkin bisa tunjukkan ke kamera. Nah ini ya bisa di tracking kan gitu, oke. Bisa di tracking. Wah. Jadi bisa di tracking. Jadi tadi saya sampaikan ini benar-benar canggih. Iya, betul, Benar-benar betul, canggih. betul. Jadi ada trackingnya, ada SMS gateway-nya, ada Oke, wah. ada pinterman-nya. Gitu. Kalau Wonogiri semuanya digitalisasi kan tentunya lebih keren ya, Pak ya? Iya. Ya ini yang penting adalah kalau bagi kami, Iya. kami memulai dari diri sendiri dulu, dari Oke. Dukcapil. Dan kami udah ibaratnya udah publikasi, udah promosi dan sebagainya, udah ngeser-ngeser itu dengan harapan itu kita sebagai terdepan dan bisa ngajak-ngajak lah. Oh gitu. Karena kan nggak mungkin inspiratif berarti iya, inspirasi iya, yang lain. inspirasi yang Oke. lainnya. Kan nggak mungkin kita mau sendiri kan nggak mungkin. Betul, Karena betul, kita betul. nanti tergantung pada yang lain kan gitu. Kita nanti bisa kerjasama kan gitu. Insya Allah seperti itu. Oke, wah, seru banget ya. Oke Pak, tadi waktu saya masuk di kantornya Bapak, itu di belakang itu ada tulisan Desa Nyawiji Migunani. Nah, itu artinya apa, Ya. Pak? Jadi Desa Nyawiji Migunani itu merupakan kumpulan inovasi-inovasi semenjak tahun 2018. Oke. Jadi di Dukcapil itu kan ya ibaratnya dua kaki. Kami itu sebagai OPD perangkat daerah, tapi Iya. kami juga sebagai instansi vertikal yang langsung pembinaannya dari Direktorat Dukcapil Pusat. betul. Di sana itu target kinerjanya kami harus membuat minimal satu inovasi tiap semesternya. Oh, Lima setiap semesternya. 6 bulannya Ya. berarti ada Jadi satu. kami awal dulu itu ada Teluk Sakti, ada anak lantip, anak lahir administrasi tertib, ada ayo skak, ayo segera kirim ke kematian dan sebagainya. Nanti bisa dilihat di medsos itu. Lah ini kami kumpulkan di inovasi Desa Nyawiji Migunani. Maksudnya gitu. adalah Hmm. Desa Nyawiji Migunani itu desa yang mampu memfasilitasi warganya itu 100% memiliki dokumen Adminduk. Yang kedua, mampu memfasilitasi warganya memutarkan data. Betul. Terus yang ketiga adalah mampu untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat. Oke. Itu. Jadi ruang-ruang layangan nanti kapan-kapan bisa nih ruang layangannya desa desa kelurahan dia itu bagus-bagus kan. Nanti di medsos juga ada. Lah itu. Jadi arahnya seperti itu dan ini ya tadi benar-benar keterpaduan antara SIA dan kearifan lokal kan Oke. gitu. Karena kearifan lokalnya itu itu ya kami wujudkan itu tadi semua desa itu terus kita pakai sistemnya gini. Masnya mungkin pernah tahu nggih kalau kesehatan itu Iya. kan ada promotif, ada preventif, ada kuratif, ada rehabilitatif sampai dengan mati. Iya. Kita juga betul. juga gitu. Hmm. Jadi kita itu
ada Pirso, ada Tanggap, ada Sae, ya, ada Sabar sampai dengan Awas kan gitu, gitu. Awas. Jadi Gradingnya gitu Mas Pak. iya, jadi kita ada tahapan-tahapan seperti itu. Jadi benar-benar komplit lah. Dan gini, kita kan nggak mungkin hanya menuntut mereka itu supaya berkontribusi, tapi kita selalu memberikan reward kepada mereka. Jadi mulai tahun 2024 kemarin ada namanya Anugerah Desa Nyawiji Migunani. Itu kemarin yang 2024 itu ada 5 terbaik kecamatan pembina sama 5 terbaik desa kelurahan. Itu kecamatan mana aja itu Pak kalau ingat Pak? Yang kemarin salah satunya ya kemarin itu yang menang, yang terbaik 5 itu dari Jatipurno, dari Batuwarno, dari Baturetno, dari Slogoimo, sama dari Jatisrono. Kalau untuk desanya itu dari Mangunharjo, Slogoretno, Tanggulangin, Bunggur, satunya Selopuro, itu Selopuro kelurahan. Jadi kita berikan piagam, piala sama uang pembinaan 2,5 juta. Nanti bulan Juli kalau mau pengen lagi, itu nanti juga akan ada penganugerahan itu dengan jumlah kecamatan dan jumlah desa yang lebih banyak. Dan Desa Nyawiji Migunani itu kan pelayanan administratif selesai di desa. Desa itu kami garis bawahi itu dalam arti itu sebagai cerminan pelayanan yang terdekat, termudah dan gratis. Itu wujudnya macam-macam. Jadi bukan hanya di loket desa kelurahan, tapi di Android. Tadi sudah ada berapa persen tadi? Hampir 4% tadi. Terus juga di Vaskes, fasilitas kesehatan rumah sakit. Dan bahkan ada rumah sakit Solo yang sudah kerjasama dengan kami, JIH sama PKU. Gitu. Terus ada lagi loket-loket lainnya kan gitu. Nanti semuanya kami siapapun yang mau kerjasama dengan kami asalkan mereka itu menyediakan semuanya kami berikan. Gitu. Wah, keren banget. Wah, saya nggak habis pikir kagumnya ya, sampai dipikirkan sampai sedemikian detail sehingga benar-benar pelayanannya itu bisa maksimal ke masyarakat gitu. Nah, saya coba berpikir kayak gini Pak. Kalau misalnya tadi kan masyarakat sudah mulai naik ya. Udah mulai banyak yang menggunakan. Nah, pertanyaannya kalau dari sumber daya masyarakat, sumber daya SDM ya, SDM dari Disdukcapil sendiri dalam menangani sistem itu juga bisa Pak. Karena kan jangan sampai nanti ketika banyak ternyata dari dinasnya sendiri nggak bisa mengatasin gitu. Jadi dilihat di statistik, itu sehari itu bisa kami ada permohonan tuh 500-an. 500-an. Yang harusnya dia datang ke kantor sekarang nggak perlu datang gitu datang. kan. Siap. Coba dibayangkan kalau 500 datang semua, bisa langsung online. Lah, karena tadi tidak tatap muka, kita kan kerjanya itu tenang. Benar-benar konsentrasi. Tidak hanya dengar mungkin protesan dan sebagainya. Kalau pegawai itu sudah konsentrasi, sudah tenang, alhamdulillah mereka juga terampil. Jadi beberapa yang dibanding ke Wonogiri itu melihat langsung tuh ya terkagum-kagum. Sampai yang awalnya mereka itu yang datang itu kepala dinasnya, mereka berikutnya itu menugaskan petugas yang sama dengan yang ada di Dukcapil itu untuk belajar ke sana sampai praktek, ibaratnya magang lah gitu. Jadi mereka Jadi tadi saya sampaikan yang namanya aplikasi Tulus Sakti itu langsung tidak ada kong kali kong. Jadi momennya 500 yang masuk langsung terbagi habis sama front office-nya itu. Nanti juga gitu. Jadi nggak bisa milih kan gitu nggih. Gitu. Wah banyak banget itu ya berarti ya kan, berarti nggak ada misalnya kan biasanya kan ada orang dulu tolong diseke gitu nggak bisa karena semuanya udah bisa. Jadi sistemnya itu sistem adil langsung terbagi gitu. Jadi front office pun nggak bisa milih mamanya saudaranya yang didulukan nggak bisa. Saudaranya didulukan atau saudaranya nanti ada pakai perabotnya yang kurang dan sebagainya nggak bisa. Jadi semuanya itu terpantau. Saya sendiri enak sekali di mana kan sekarang kan ada WFH toh. Work from anywhere. Itu saya tinggal mantau-mantau di sini. Jadi ketika saya pantau di tadi statistik ini ketika ada front office yang lelet, ya langsung saya tegur kan gitu. Jadi sudah ya kan enak sekarang. Betul. Jejak digital itu semua ada kan. Yang enak lihatnya yang pimpinannya Pak, karena report kan tinggal lihat aja itu ya. Ya kan semuanya itu tergantung posisinya. Tanggung jawab tetap di saya. Ketika nanti saya ada komplain-komplain pernah dilaporkan ke Pak Gubernur, ke Pak Bupati, ya saya dimarahi. Masa anak buah enggak? Gitu. Betul. Tapi tetap gini, ibaratnya kan kita mengenal jenang sama jeneng. Gitu. Kalau jenang itu insya Allah itu untuk bagian dari staf-staf itu. Jenang.
Kalau jeneng tentunya untuk saya kan gitu. Itu kan gitu. Iya. Nah, gitu. Siapa? Ya, sama aja lah, sini mana aja. Coba yang perusahaan-perusahaan lainnya tuh Iya. sama kan. Berarti saya dapat jenangnya gitu ya. Oke. Seru banget. Sebenarnya kan kalau sekarang ini kita ngomong soal data is new oil ya. Jadi data itu kan sekarang itu kan harganya mahal, Pak. Ya. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya sempat dengar tuh datanya orang Indonesia tuh sempat dibeli sama orang dan mahal banget gitu. Nah, sedangkan di Dukcapil itu kan sumber data sebenarnya Pak di sana karena ada data masyarakat dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya saya sebagai masyarakat, saya gimana mendapat kepastian bahwa data yang saya upload tuh benar-benar aman, Pak? Ya. Jadi memang untuk layanan Adminduk itu Ya. kan tidak bisa ibaratnya dikerjakan oleh orang lain, hanya Betul. Dukcapil sebagai pemegang monopoli. Siap. Nah, kami sekarang disatukan dengan SIA terpusat. Oke. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang sudah terpusat. Iya. Jadi semuanya itu bisa diakses kan gitu, bisa diakses itu. Lah, makanya kami itu tidak memberikan SIA kepada siapapun, hanya pegawai Dukcapil lah. Oke. Yang pemegang itu. Jadi pegawai Dukcapil pun itu juga punya keterbatasan seperti saya sebagai kepala dinas Iya. itu nggak punya yang namanya ID user untuk itu. Oke. Kan gitu, nggak bisa. Jadi hanya orang-orang tertentu lah dan itu harus mendapatkan izin dari Kementerian Depdagri, Kementerian Oke. Dalam Negeri dan di Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil kan gitu. Oke. Jadi yang kami lakukan itu tadi itu hanya aplikasi loket. Oke. Yang tidak terhubung ke SIA itu aman, insya Allah seperti Oke. itu. Insya Allah seperti itu. Jadi, Berarti saya sebagai masyarakat nggak perlu takut, nggak perlu khawatir data disalahgunakan ya Pak ya, Iya. karena benar-benar safe sekali dari Dukcapil tadi ya penyimpanan iya, datanya jadi ya. seperti, dan ini juga sudah mulai ada pembangunan nanti harus pakai ISO 27001 Oke. dan kami tenaga kami itu juga di Bintek Oke. dan juga ya itu jadi kita insya Allah seperti itu jadi kita harus optimis dan nggak usah ragu-ragu. Oke. Tapi betul. tapi yang namanya non sewu ya dalam tanda kutip orang jahat gitu Iya. kan bukan hanya beberapa kebocoran yang terjadi itu bukan bersumber dari Dukcapil. Oke. Karena kan data-data Dukcapil itu kan ada yang dipakai untuk perbankan, untuk yang Iya, lain-lainnya kan betul, juga betul. itu mereka itu kerjasama langsung pusat. Jadi kami itu tidak bisa memberikan BNBA, binding by address ataupun data apapun kepada perorangan kepada itu yang itu langsung kerjasama ke pusat. ke pusat gitu ya. Itu. Kita sudah ngobrol banyak banget dan memang sistemnya luar biasa, pelayanannya juga luar biasa. Nah, sekarang untuk ke depan, Pak, ada target atau misalnya kayak ada yang harus dilakukan ke depan tuh seperti apa sih? Apa perkembangan teknologi atau menggunakan AI atau menggunakan apa dan sebagainya sehingga teknologi ini bisa lebih digunakan untuk misalnya membuat masyarakat lebih mudah gitu, Pak. Ya. Kalau dari Dukcapil sendiri gimana, Pak? Jadi untuk saat ini Iya. roadmap-nya, rutenya di Dukcapil Wonogiri itu sudah jelas, sudah terang benderang dan Oke. insya Allah itu nanti akan bertahan 5 tahun kemudian karena kita pakai bangga layanan Adminduk Desanya Wijimi Gunani menuju layanan mandiri, perpaduan SIA dan kearifan lokal. Betul. Saat ini Iya. kami menguatkan itu tadi, menguatkan loket-loket layanan, terutama loket layanan aja di Cisagurahan. Iya. Tapi secara bertahap nanti itu akan ada layanan mandiri. Oh. Jadi kami sudah kerjasama dengan beberapa pemangku kepentingan seperti PKK kan gitu. Terus nanti dari ormas-ormas dan sebagainya itu untuk ini tadi melatih masyarakat untuk aplikasi Android-nya. Oke. Makanya di MPP sekarang, MPP itu sudah tidak melayani tatap muka juga. Yang datang ke sana, terpaksa datang ke sana itu akan diajari Android gitu. Nanti kalau sudah selesai, mereka langsung bisa nyetak di ADM, Anjungan di Dukcapil Mandiri ada di itu. Gitu. Ada Jadi gitu. mandiri itu mandiri dari masyarakatnya sendiri sudah bisa mengoperasikan Iya, gitu itu ya, tadi Pak? saya sampaikan sudah ada 4%-nya. Iya. Makanya tadi saya sampaikan nanti 5 tahun kemudian itu mimpinya, Iya. mimpinya itu yang 4% yang ada di Android tadi itu bisa merebut tadi loket desa kelurahan yang udah 90%. Oke, Pak, kita tadi sudah ngobrol banyak. Nah, sekarang untuk penutup, Pak, Iya. mungkin Bapak ada pesan-pesan buat warga Wonogiri,
khususnya buat sobat culik ya. Jadi orang-orang yang ngikutin channel culik, monggo Pak, silahkan Pak. Ya, terima kasih sahabat culik. Jadi ini kami sudah diberikan kesempatan untuk menginformasikan. Ini juga sebagai bagian dari kami itu mengedukasi masyarakat. Tapi yang terpenting adalah bahwasanya masyarakat itu kami jadikan subjek, dan kami harapkan apa yang sudah dikontribusikan saat ini kami ucapkan terima kasih. Dengan harapan terima kasih ini juga kami akan menyampaikan terima kasih berikutnya, karena tanpa kontribusi jenengan sadar adminduk, kami tidak mungkin bisa ibaratnya melayani. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan LD Wonogiri. Jadi diharapkan nanti kita kerjasama yang baik, semuanya itu bisa dikomunikasikan. Jadi kita bisa bangga terkait dengan layanan adminduk Desa Nyawi Jimigunani menuju layanan mandiri perpaduan siak dan kearifan lokal. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih banget Pak sudah masuk di channel culik. Nah ini kita ada merchandise, ini jersey pola terbaru, pola retro. Jadi itu bisa dipakai harian juga. Nanti bisa digunakan. Wah, record spot ya, memang mendunia udah. Oke, gitu Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, buat sobat culik semuanya, seru banget ngobrolnya, keren banget. Jadi buat sobat-sobat culik semuanya, setelah nonton jangan lupa tetap follow dan komen. Tulis komen Anda dan teman-teman yang punya ide misalnya, oh ini ada orang yang cocok untuk diculik nih, nanti bisa tulis di kolom komentar ya, begitu. Oke, itu aja dari saya, Mas Yap, Bos Culik. Bye-bye. Berjalan menyusuri jalan cerita, tokoh inspiratif dari Nusantara. Mobil melaju, cerita pun dimulai, roda berputar.